Ya, selamat pagi anak-anak kelas 3. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, anak-anak. Pagi hari ini kita membahas judul baru kembali ya di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Tapi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, sangatlah baiknya dan harus kita buka pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami napas kekuatan dan kehidupan Tuhan, supaya kami dapat mampu bergerak dan melakukan setiap aktivitas kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami minta Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami melanjutkan aktivitas kami, itu mengajar dan peserta didik kami belajar dari kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan semua di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak. Pagi hari ini kita berbicara judul baru. Tapi sebelum kita berbicara judul baru, maka judul yang lama itu tidak boleh kita tinggalkan saja dan kita lupakan. Karena judul yang baru, pembahasan yang baru ini berhubungan erat dengan pembahasan yang kemarin atau minggu kemarin. Kita bacakan terlebih dahulu judul yang minggu kemarin atau hari Senin. Bukan. Hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa kita pendidikan kewarganegaraan dengan membahas judul yang lama. Judul kita menjelaskan pentingnya memahami keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang kebiasaan, keragaman, banyaknya kebiasaan yang ada dalam keluarga inti kita. Keluarga inti kemarin siapa-siapa saja? Ayah, ibu, anak. Ya. Mengapa kita harus mengetahui setiap keragaman, perbedaan, kebiasaan di rumah tangga atau di keluarga inti kita? Mau tahu? Supaya kita tahu apa kebiasaan mereka. Contohnya kemarin kan kita membahas tentang Nina dengan Adi. Nina menyukai susu yang hangat. Adi suka minum susu yang dingin. Nah, jadi di dalam perbedaan itu tidak ada yang namanya konflik. Konflik itu dikatakan berkelahi. Itu kata fakta yang pernah sering kita anak-anak pasti bisa pahami. Tidak ada perkelahian di antara mereka. Kenapa? Karena mereka sudah saling mengetahui dan tidak memaksa kehendak satu dengan yang lain. Nina, dia susunya minum susu yang hangat. Adi minum susu yang dingin. Untuk apa mereka bertengkar? Untuk apa mereka berkelahi? Tidak ada. Karena mereka sudah mengetahui kebiasaan di dalam keluarga mereka. Jadi perbedaan itu tidak membuat mereka bertengkar, ya, ataupun tidak saling tegur. Nah, judul baru kita pagi hari ini berbicara tentang menjelaskan akibat adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaan dalam kehidupan sehari-hari kita tahu pasti ada hal yang muncul, ya. Entah dia, ya Bapak bilang tadi, perkelahian, konflik, tidak saling menyukai. Tapi terlebih dahulu kita harus bahas ini. Ya. Judul kita menjelaskan akibat adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anak, saya arahkan kalian untuk membuka buku kalian di halaman 31. Materi kita tidak banyak setiap pertemuan yang kita bahas. Tetapi
maknanya sangat-sangatlah penting. Tidak hanya dibahas 1 jam dibahas hilang. Tidak. Dibahas 1 jam untuk selamanya lengket di hidup kita. Maksudnya, kita bahas hanya berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5 baris. 6, 7, 8. Ada 8 baris di halaman 31 ini. Tapi makna dari yang kita bahas ini, kegunaannya dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita kelak nanti. Kehidupan anak-anak yang sekarang masih anak-anak, nanti kalian bisa berkeluarga, bisa berlingkungan dengan orang lain. Apa yang Bapak ajarkan ini bisa kalian ingat, oh seperti ini. Meskipun ada perbedaan, kita tidak boleh saling menjelekkan, ya, saling menyalahkan dan merasa diri betul dan merasa diri kita benar karena punya saya yang benar, punya adik yang benar, ini. Tidak boleh seperti itu. Perbedaan jangan sampai memunculkan yang namanya konflik. Mari kita bahas di halaman 31. Biasanya, mari kita sama-sama baca ya anak-anak ya. Biasanya hal yang tidak disukai bisa menimbulkan perselisihan. Betul. Dan pertengkaran. Begitu juga dengan pemaksaan kehendak. Ya. Ini melanjutkan yang tugas yang sudah kalian kumpulkan kemarin ya. Di sini biasanya hal yang tidak disukai bisa menimbulkan perselisihan. Seperti Adi dengan Nina, mereka mempunyai kesukaan atau kebiasaan yang berbeda. Biasanya hal tersebut bisa memunculkan perselisihan. Ya, ini penjelasan dari Bapak mendalam lagi. Perselisihan, pertengkaran, begitu juga dengan pemaksaan kehendak. Ya. Tapi kemarin kita sudah belajar dari judul yang lama tentang Nina dengan Adi. Meskipun ada perbedaan, meskipun ada perbedaan yang mereka sukai itu ada berbeda, tapi mereka tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Ya. Begitu juga dengan pemaksaan kehendak, tidak ada. Ya. Itu contoh yang baik antara Nina dan Adi, itu contoh yang baik untuk anak-anak. Pertengkaran terjadi jika kedua belah pihak tidak mau mengalah. Nah, jika Adi dengan Nina tidak mau mengalah, maka apa yang kita dapatkan? Maka apa yang Adi dapatkan? Dilakukan. Maka muncullah kata perselisihan, pertengkaran. Begitu juga dengan pemaksaan kehendak. Jika satu dengan yang lain tidak mau mengalah, perselisihan dapat dihindari. Ingat ini, garis bawahi anak-anak. Perselisihan dapat dihindari jika kita bersikap tenggang rasa. Garis bawahi tenggang rasa. Ingat itu, anak ingat itu, tenggang rasa. Garis bawahi itu. Berarti hal yang kita bahas kemarin antara Adi dengan Nina tersebut, ya, kenapa mereka tidak ada perselisihan sedangkan mereka punya perbedaan? Berarti mereka ada sikap tenggang rasa. Apa sikap tenggang rasa? Artinya sikap memahami, ya, dan menghormati keadaan orang lain. Ini kita harus tanamkan dalam diri kita anak-anak, ya. Sikap tenggang rasa artinya itu garis bawahi, kalian garis bawahi. Tenggang rasa itu artinya sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain. Memahami dan menghormati. Memahami dan menghormati. Ingat konsep itu. Memahami dan menghormati, ingat anak-anak ya. Berarti Adi dengan Nina kemarin di
pembahasan kita yang pertama kemarin, mereka mempunyai sikap ya tenggang rasa. Mereka saling memahami, mereka saling menghormati antara satu dengan yang lain. Begitu juga kehidupan kita anak-anak. Baik kehidupan kita berlingkungan, kehidupan kita di dalam keluarga, kehidupan kita berteman, kita harus saling tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Tenggang rasa itu sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain. Nanti jika ada teman kalian bertanya, misalkan ini, bro, biasa panggilan kalian bro atau teman, ini atau disebut nama Elizabeth. Apa sih tenggang rasa itu? Tanya jawab. Misalkan ini ya. Oh, tenggang rasa itu kata bapak guru yang mengajarkan kami di sekolah. Tenggang rasa itu adalah sikap memahami dan menghormati orang lain. Seperti itu. Ya. Anak-anak ya. Nah, jadi meskipun ada perbedaan, kalian tugas-tugas kalian kemarin kan kebiasaan orang tua kalian, kebiasaan ibu, kebiasaan kakak, sudah Bapak lihat ada perbedaan. Supaya perbedaan itu tidak memunculkan perselisihan, maka kalian harus tanamkan sikap tenggang rasa, memahami dan menghormati keputusan atau kebiasaan dari orang tua. Maka dari itu kita harus mengetahui kebiasaan dari orang-orang di sekitar kita. Ya, supaya kita mengetahui dan tidak ada perselisihan. Dan ingat, yang paling utama, tanamkan sikap tenggang rasa, memahami dan menghormati orang. Jangan pernah kita selalu menyalahkan orang lain sedangkan kita tidak mengetahui apa sebenarnya kebiasaan dia. Oke? Nah, anak-anak, di sini Bapak akan beri tugas kalian dari pembahasan ini. Nah, apalagi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan, perselisihan, selain pertengkaran, selain pemaksaan kehendak, apa saja yang terjadi karena adanya perbedaan. Kalau di pembahasan kita, oleh adanya perbedaan, terjadinya perselisihan, pertengkaran, pemaksaan kehendak. Menurut kalian, sebutkan 2 saja. Apa lagi yang bisa terjadi, ya, yang bisa terjadi karena adanya perbedaan? 2 saja kalian sebutkan. Kalau di contoh materi tadi ada perselisihan, pertengkaran, pemaksaan kehendak karena ada perbedaan. Menurut kalian karena adanya perbedaan apa yang terjadi selain dari yang kita bahas? 2 saja disebutkan. Sebutkan dalam bentuk video. Ingat, videonya jangan langsung kalian praktek, tapi disebutkan. Ya, videonya nggak usah terlalu panjang. Kalau sudah selesai kalian menyebutkan, kalian perkenalkan diri kalian, lalu kalian sebutkan 2 itu, ya sudah, tidak terlalu panjang. Ya, oke, sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih banyak pada pagi hari ini. Bapak bersyukur atas perkenanan dari Tuhan Yesus. Kalian bisa menonton video dari Bapak. Dan untuk pagi hari ini, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Sangat berterima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebesaran kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami hari ini dapat menyelesaikan setiap proses pembelajaran kami. Kami bersyukur dan bersuka cita. Amin. Ingat, patuhi 5M. Apa itu 5M? Pertama, gunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan tidak kalah penting juga, tetap makan makanan yang bergizi dan asupan vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Salam sehat, salam semangat, salam
cerdas.